Oke, terima kasih rekan-rekan dari media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Darus Setia Pensiagian, kuasa hukum dari PT Delta. Yang dimana di sini adalah PT Delta melakukan hubungan hukum terhadap PT JBL sesuai dengan nomor kontrak 02 JBL DCA Februari 2022 tertanggal 18 Februari. Yang dimana sistem prosesnya kontraktor yaitu dari kami DCA adalah kontraktor pelaksana dalam proyek ini dalam pembuatan jalan. Yang dimana sistem proses dalam penagihan dan pembayaran terhadap kontraktor tertuang dalam pasal 7 perjanjian 002 itu, yang dimana berdasarkan nilai-nilai tersebut berdasarkan daripada audit internal yang diadakan oleh PT JBL dengan PT DCA bersama-sama. Namun sampai saat ini nilai-nilai yaitu sebesar 6.557.221.509 rupiah sampai saat ini tidak pernah ditepati ataupun diberikan hak-hak daripada PT DCA. Kami sudah beberapa kali membuat somasi pertama, somasi kedua, bahkan somasi pertama ketika kami ke lokasi ini, objek ini yang kita duduk sekarang, kami sangat dikejutkan dengan adanya PT lain atau PT AMA yang dapat kita lihat bersama-sama saat ini. Kami buat tembus dengan mereka, yang dimana pada saat kami menyampaikan surat somasi pertama, dengan tegas PT AMA mengatakan bahwa tidak ada lagi PT lain, kontraktor lain yang terlibat di sini kecuali hanya AMA yang sebelum sudah selesai. Tetapi ketika kami sampaikan somasi, di situ pengakuannya AMA bahwa mereka baru tahu bahwa belum ada suatu pengakhiran perjanjian kerja antara PT JBL dengan PT DCA. Di sini dapat kita lihat dan kami juga sampaikan juga, bagaimana mungkin kalian PT AMA berani ataupun tidak sesuai dengan prosedurnya, yang dimana harusnya ada suatu serah terima, yaitu dalam hal kontraktor adalah berita acara serah terima. Tapi pihak AMA mengatakan bahwa AMA mempunyai sumber yang lain dana. Ini harus menjadi pertanyaan. Bagaimana mungkin pimprov yang sama, objek yang sama, dengan kontraktor lain, dengan sumber yang lain? Nah, ini menjadi persoalan. Jadi karena demikian kami sampaikan somasi tersebut. Berjalannya waktu, somasi kami tidak pernah diubris, hanya janji tinggal janji. Maka oleh karena itu, kemarin kami tanggal 28 November 2022, jam 11 di tempat gedung H Tower melaksanakan rapat ataupun meeting yang dimana dihadir oleh Direktur PT Jasa Sarana yang dipimpin oleh Bapak Indrawan Sumantri dan Direktur Pemasaran yaitu Muhammad Wais Pansuri dan juga Bapak Roman Nur Hakim yang dimana ada selaku direktur daripada PT JBL bersama dengan kami kontraktor. Dan hasil daripada yang investigasi kami sampaikan ke ruang rapat tersebut bahwa Pak Indrawan Sumantri selaku daripada Direktur Jasa Sarana yang mengatakan bahwa per 1 Desember bahwa Jasa Sarana 100% menjadi adalah mayoritas pemegang saham di proyek ini. Namun perlu dikatakan juga sebelumnya juga Jasa Sarana ini telah terlibat juga, kalau kita lihat dari strukturnya, yaitu 20%, yang dimana 80% adalah PT SGE. Nah, untuk saat ini per 1 Desember adalah Jasa Sarana 100%. Nah, dengan adanya suatu persoalan tidak ada pembayaran kepada kontraktor, Pak Indrawan Sumantri mengakui tidak mengetahui apabila PT JBL dengan PT Delta belum ada suatu pengakhiran perjanjian. Ini menjadi pertanyaan. Bagaimana mungkin? Toh juga dari awal sudah ikut serta juga si PT Jasa Sarana walaupun 20%. Jadi tidak ada alasan contohnya dia baru sekarang mayoritas dan sehingga tidak tahu sebelumnya. Sebab dari awal juga mereka sudah ada terlibat walaupun nilai sahamnya yang mayoritas ada variabel grafiknya. Dan juga yang tertarik lagi adalah bahwa Pak Indrawan Sumantri yaitu direktur daripada Jasa Sarana mengatakan bahwa beliau per hari ini akan memberikan ke kami informasi yang dimana
Pak Indrawan Sumantri selaku Direktur Jasa Sarana untuk membuat usulan agar PT AMA yang baru ini untuk membayarkan ke kami kontraktor ini. Bagaimana mungkin sementara sebelumnya pada awalnya tersebut pada saat kami investigasi PT AMA juga mempunyai sumber yang lain. Berarti ada dua sumber keterangan yang harus patut kita duga ini. Yang dimana Bapak Indrawan Sumantri selaku daripada BUMD yang mengatakan dengan lugas tegasnya mengatakan bahwa beliau selaku daripada BUMD mengeluarkan anggaran dengan prinsip ajas kehati-hatian. Yang dimana beliau mengatakan bila beliau tidak menegakkan ajas kehati-hatian, maka nanti para kontraktor akan dikhawatirkan terbawa-bawa. Loh, kita katakan kita akan buka publikasi secara transparan tanpa harus kita adalah yang tidak perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dengan adanya pemasangan ini, kita berharap dengan tegas kami sampaikan, pemerintah, baik itu Pemprov Jawa Barat, baik pun pusat dan masyarakat luas-luasnya mengetahui ini adalah proyek Pemprov, tetapi ada kontraktor kecil yang dimana terseok-seok, yang dimana dipergunakan tenaga dan bahannya, tetapi tidak dipenuhi kewajibannya. Apakah ini yang dikatakan prinsip ajas kehati-hatian? Apakah ada suatu prinsip yang diduga? Oleh karena itu kami minta kepada pemerintah untuk melihat ini proyek apa ini sebenarnya? Apakah ada ajas suatu kepentingan kepentingan pribadi? Ini kami lihat kesadarannya, sebab antara PT AMA dengan PT Jasa Sarana itu lempar-melempar. Jadi oleh karena itu, adapun maksud tujuan kami menutup dengan pelang ini adalah supaya masyarakat luas secara transparan dapat melihat apa yang terjadi di lapangan di objek perkara ini.